Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam program Ekonomi Corner, masih dengan Bapak Muhammad Syahril selaku Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II. Kita masih mengusung tema tentang penghapusan PCR dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Pak Syahril, ini sekarang ini kan sudah mendekati Ramadan. Habis Ramadan pastinya Lebaran. Nah, bagaimana kesiapan dari Bandara Raden Intan II sendiri untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang biasanya ya, ini apalagi dengan adanya pelonggaran, ini bakal terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, ini seperti apa, Pak? Oke. Ini terkait menjelang Idul Fitri ya, mudah-mudahan aturannya tetap seperti ini. Kita dengan adanya ini kami sudah melakukan beberapa antisipasi lah untuk bandara kita, sehingga mulai dari penyiapan ruang tunggu, kami menyiapkan kursi-kursi tambahan di ruang tunggu, kemudian juga apabila terjadi lonjakan penumpang akan kita gunakan juga ruang tunggu internasional yang selama tidak ada penerbangan internasional akan kita gunakan untuk penambahan sebagai penampungan dari penumpang yang ada. Dan juga tetap, karena kita juga tetap dalam prokes ya, karena tidak bisa kita maksimalkan 100% ruang tunggu kita, maka kita yang selama ini bisa penerbangan itu dalam 1 jam, bisa dalam 1 jam itu 6 penerbangan, ini kita kurangi menjadi 4 penerbangan, karena untuk menjaga protokol kesehatan agar physical distancing tetap bisa kita jalankan gitu. Berarti kalau untuk prosentasenya kira-kira kenaikan jumlah penumpang di Lebaran ini ada gambaran, Pak? Kalau harapan kami sih dari COVID ini 100%. 100% ya. Cuma kan kalau kita lihat kalau penerbangannya belum nambah seperti sekarang ya mungkin tadi sekitar 10-20% yang ada. Tapi kalau setelah kami koordinasi dengan pihak penerbangan, pihak airlines, sepertinya mereka akan melakukan penambahan penerbangan lagi, sehingga kemungkinan besar bisa lebih dari 10-20%. Harapan kita sih sampai minimal lah 50% penambahannya. Ya. Iya. Dan ini pastinya dengan kenaikan 50%, ini tidak hanya menggeliatkan bandara saja ya, bisnis penerbangan dan beberapa sektor juga akan terangkat untuk perekonomian di Lampung tentunya. Nah, kemudian bagaimana dengan penerbangan mancanegara? Apakah menjelang Ramadan dan Lebaran ini juga akan dibuka di Bandara Raden Intan II? Kalau nanti peraturan dari pemerintah pusat sudah membolehkan bandara-bandara internasional untuk terbang langsung dari bandara internasional tersebut, mungkin besar kita akan menunggu nih kawan-kawan dari airline yang saya bilang tadi bahwa umroh udah mulai dibuka. Dan antusias untuk umroh kan memang cukup banyak dari Lampung ini untuk jamaahnya. Tapi kalau untuk sekarang kan kita masih dibatasi hanya beberapa bandara yang dibolehkan untuk melakukan penerbangan internasional. Masih ada pembatasan. Nanti kalau apabila dalam waktu dekat ada perubahan lagi, ya otomatis lah pasti akan kita koordinasikan sama airline, dan airline mana yang akan membuka, itu yang akan pasti kita langsung jalankan untuk internasionalnya. Iya, berarti potensi untuk umroh ya, yang lebih besar untuk lebih ini. Besar, dan kita tinggal menunggu peraturan dari pemerintah pusat. Dan juga di sini kan kita ada beberapa destinasi wisata yang ini kan, yang menarik lah untuk turis mancanegara. Contoh kayak di daerah Krui ya. Nah, ini juga kebetulan saat ini sudah ada penerbangan perintis dari Lampung ke Krui, dari Bandara Raden Intan II ke Krui, ada 2 kali penerbangan per minggunya. Nah, itu mungkin untuk awal biar orang-orang mendatangi daerah wisata yang memang cukup bagus di wilayah Lampung ini. Iya, selancarnya pastinya yang menjadi daya tarik favoritnya untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik tentunya ya. Nah, kemudian dari jumlah untuk yang Bandara Serai ya, di Raden Intan ke Bandara Serai ya, itu masih beroperasional ya? Kalau saat ini kita lihat
tingkat terisian sih memang nggak apa di hari Rabu. Dia kan buka hari Rabu sama Sabtu ya. Mungkin di hari Rabu mungkin sekitar 50% sudah terisi ya, dari untuk penumpang itu mau datang maupun berangkat. Kalau yang di hari Sabtu tuh kalau kita lihat trennya sih meningkat terus untuk penerbangan. Berarti potensi juga ini ya. Intinya sih kayaknya masyarakat banyak belum tahu kalau ada penerbangan tersebut. Jadi kayak kita perlu juga minta dari pihak airline untuk segera promosi dan lain-lain. Dan sosialisasi pastinya ya. Maka dari sini mudah-mudahan yang nonton kalau mau terbang ke Krui sudah ada dua hari dalam 1 minggu lah oleh penerbangan Susi Air dengan pesawat jenis karavannya, memang bukan pesawat besar tapi pesawat kecil dengan kapasitas 12 penumpang. Iya. Ya, itu tentunya lebih efisien ya ketimbang lewat jalur darat, pastinya memakan waktu yang cukup lama ya. Mudah-mudahan semakin banyak penerbangan yang ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau ya. Ini akan dikembangkan. Dan tiketnya juga murah termasuk itu. Jadi harga 200-an. Iya, sampai harga 200 ribuan kayak gitu. Dan tidak perlu antigen dan PCR pastinya ya. Dan tidak perlu antigen PCR lagi. Iya. Nah, kemudian dengan adanya pelonggaran ini ya, penerbangan dan tidak lagi ada tes PCR, tidak ada lagi antigen. Nah, apakah PT Angkasa Pura atau Bandara Raden Intan II ini akan mengadakan sejumlah agenda atau event nih setelah ada pelonggaran ini? Bagaimana nih, Pak? Ini kita akan melakukan di Ramadan lah, mungkin yang dalam waktu dekat Ramadan mungkin kita akan melakukan bazar UMKM di area bandara. Ini juga kita lagi koordinasi ke pihak dinas UMKM provinsi maupun Kabupaten Lampung Selatan karena bandara kita posisinya di Lampung Selatan. Dan juga nanti di bulan Juni insya Allah kita termasuk dalam 7 bandara yang akan melakukan event BBI ya, Bangga Buatan Indonesia, yang secara nasional kita bandara yang kelima nanti sekitar bulan Juni nanti. Nah itu nanti akan diisi oleh teman-teman dari UMKM yang ada di Provinsi Lampung, dan mudah-mudahan tadi dengan traffic kita semakin nambah, perekonomian juga bisa menjadi lebih meningkat, dan kami dari bandara siap mensupport untuk peningkatan ekonomi di Lampung ini. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Saril. Kita sudah ada di penghujung dialog ekonomi karena tidak terasa karena semakin asik perbincangan kita ya. Ternyata penerbangan sangat berpengaruh juga dengan perekonomian untuk suatu wilayah, khususnya di wilayah Lampung. Apalagi Bandara Raden Intan akan menggelar juga bazar UMKM, dan ini akan lebih menggairahkan lagi perekonomian yang ada maupun untuk industri transportasi penerbangan itu sendiri. Terima kasih Bapak Muhammad Saril. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan bertemu lagi di program Ekonomi Corner di edisi selanjutnya. Salam sehat dan jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M serta menjalankan vaksinasi. Terima kasih.